Saya kira sebaiknya ditiadakan ya, karena balik lagi saya kan udah mengatakan saya khawatir nanti akan semakin banyak singkatan-singkatan yang keluar itu dan singkatan-singkatan keluar bukan singkatan-singkatan yang sepenuhnya familiar. Kalaupun misalnya familiar bagi kalangan ilmu tertentu, kan belum tentu familiar bagi calon presiden yang latar belakangnya bukan datang dari ilmu itu gitu. Kita selalu mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu adalah pengambil keputusan yang tertinggi, jadi tugasnya itu pada level kebijakan dan bukan disibukkan dengan hal yang sifatnya teknis ya. Kalau istilahnya Mas Kirdi itu, tolong dong pertanyaannya level sarjana, jangan pertanyaan level SD lah gitu. Jadi saya kira kita jangan sampai membuat satu format yang kita sudah tahu akan menimbulkan banyak masalah dan justru balik lagi tidak mencapai maksud dan tujuan yang kita inginkan begitu. Apalagi topik-topik yang ke depan itu saya lihat misalnya lingkungan hidup itu akan banyak terminologi yang sangat-sangat teknis loh. Ya, soal ekonomi aja ada banyak hal-hal yang kita tidak sepenuhnya familiar, apalagi nanti kalau kita bicara soal lingkungan hidup. Kalau saya lihat, kalau kita perhatikan bareng-bareng, Cak Imin itu lebih ke Anies-Anisan kemarin itu daripada menjadi Cak Imin sendiri yang jenaka dan seru lepas gitu. Dan Pak Mahfud sepertinya nggak Pak Mahfud yang meledak-ledak, walaupun kadang-kadang beribet-libet kata-katanya sedikit gitu kan, tapi kan tetap lucu tuh jadinya gitu ya. Tapi agak nahan diri semua gitu loh. Jadi buat saya selama mereka menjadi diri mereka sendiri dengan kata-kata, dengan gestur, dengan ekspresi yang biasanya mereka lakukan apa adanya, buat saya akan lebih menjadikan sebuah tontonan yang seru, menarik, dan tepat jadinya. Dan ya saya kira kembali sajalah kepada format yang lebih aman, di mana pertanyaan itu kembali kepada panelis, tetapi saya pesan agar ya panelis mengacu kepada visi dan misi dari calon. Tolong dicomot pertanyaan-pertanyaan itu dari visi dan misi yang calon gitu, sehingga kemudian acara debat kandidat ini membahas materi-materi yang ada di buku visi misi para kandidat. Dan para kandidat pun juga gampang saja, dia nggak harus belajar semesta ilmu ekonomi, itu ujian doktoral itu namanya. Dia cukup pelajari visi misi dari masing-masing calon, iya, dan dia minta masukan kepada timnya itu, pandangan mereka mengenai kelemahan dan kekuatan dari visi misi setiap calon, baik dari lawan maupun dari dirinya sendiri gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu kita menjaga koridor agar visi dan misi ini bermanfaat sebaik-baiknya, sepenuh-penuhnya bagi kemaslahatan pemilih Indonesia tahun 2024. Tepat itu kan sebenarnya gimmick. Ingat nggak bahwa Pak Anies Baswedan itu nembak Pak Prabowo di debat capres pertama bahwa ini bukan sekedar gimmick gitu kan. Nah, tetapi dia sepertinya mereka menyadari bahwa sebuah substansi tanpa adanya gimmick bisa nggak nyampe ke pemilih. Dan menurut saya itu tidak fair bagi kandidat yang memang sudah punya ilmu atau latar belakang ilmu yang berbeda dengan materi yang kebetulan dimunculkan gitu. Nah, soal ekonomi kemarin misalnya, saya mau katakan bahwa Mas Gibran sedikit banyak lebih dimudahkan atau diuntungkan dengan tema-tema ekonomi karena latar belakangnya kan manajemen. Pak Mahfud masih punya strategi karena soal-soal ekonomi semua saya lihat dia tarik, dia bawa kepada soal hukum begitu. Lah, Cak Imin mau ditarik kemana? Makanya Pak Cak Imin itu paling kesulitan. Kan begini, kalau kita mau punya komunikasi yang lancar dan bagus, konsep permasalahan dan solusi itu sudah ada di kepala kita sebelum kita ngomong. Saya ngelihat Cak Imin itu antara memahami apa yang mau dia sampaikan dengan dia ngomong itu bareng itu. Saya nggak pernah ngeliatin Cak Imin sampai serumit itu, sampai mohon maaf nih, mulut beliau itu kayak kelibet-kelibet gitu loh, kayak terpuntil-puntil itu saya lihat. Karena apa? Karena ya tadi bahkan pertanyaan pun jangan-jangan buat beliau itu memahaminya strukturnya juga sudah bermasalah gitu.